Oke sobat otodidak, kali ini saya berada di daerah Biren ini ya teman-teman, Biren kawasan Aceh, dan sedang melakukan proses pembangunan kandang ayam close house di sini dengan dimensi kandang 12 kali 120 ya teman-teman, 2 lantai. Kebetulan untuk pembangunan di sini ini kita mulai dari nol sampai dengan finish, dan saat ini sudah 80% untuk prosesnya ya. Dan maaf sekali untuk video pembuatan dari nol memang tidak bisa saya videokan karena saya tidak ada di lokasi ini ya teman-teman. Jadi rekan-rekan tim yang lain itu tidak bisa mendokumentasikan mulai dari nol. Dan saya sudah sampai di sini 1 minggu yang lalu, itu baru sempat memvideokannya sekarang. Bagi teman-teman yang ingin membuat kandang seperti ini agak lumayan ya budgetnya ya. Karena memang untuk peralatan juga memakai yang lumayan juga. Untuk blower juga menggunakan blower multivent ya teman-teman. Dan untuk konstruksi baja utama menggunakan IWF 150 full ya. Nah, untuk lokasi lahan ini cukup luas ya, dan untuk akses jalan juga enak ya teman-teman. Jadi di sini akses jalan desa ya, ini cukup luas. Dan untuk jaringan listrik 3 pas sudah terpasang. Ini jaringan listrik 3 pas sudah ada di sini. Dan untuk gardu induknya, trafonya dekat sekali dengan kandang. Jadi untuk kemungkinan listrik drop itu sangat kecil ya. Dan di sini jalurnya sudah terpasang juga. Untuk instalasi PLN juga sudah masuk ya teman-teman. Oh ya, untuk pembangunan di sini kini kita sudah melakukan proses pembangunan selama kurang lebihnya 3,5 bulan ya teman-teman. Jadi ya cukup memakan waktu karena memang dimensi kandang yang cukup besar. Dan maaf sekali kalau memang baru sempat saya review sekarang. Nah, pemandangannya bagus ya di sini ya. Itu depan sawah-sawah ya. Karena memang tanahnya di sini itu cukup lapang ya teman-teman. Maka di sini juga ditambahkan untuk penangkal petir ya. Itu terdapat penangkal petir. Oke, sekarang kita bahas untuk konstruksi bangunan dulu ya, karena untuk equipment mungkin next akan saya review setelah kita melakukan pemasangan. Untuk bagian gudang berada di sini ya teman-teman, dan nanti inlet berada di depan sini ya. Nanti untuk lebar inlet adalah 13,8 meter ya. Untuk blower ada di ujung sana, menggunakan 8 buah blower per lantai. Jadi total ada 16 blower ya. Untuk listrik terpasang daya PLN adalah 33 kVA jaringan 3 fase. Untuk bagian gudang ini karena memang permintaan dari owner juga, ini kita plester semua ya. Jadi untuk bagian luar ini kita plester, bagian dalam plester aci. Dan untuk lantai nanti di sini di bagian gudang itu minta dipasangkan granit ya. Jadi ini cukup mewah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian gudang. Nah, ini untuk bagian gudangnya ya teman-teman. Nah, ini untuk granit juga sudah dibelikan, nanti tinggal pemasangan saja. Dan nanti di sini untuk letak tempat pakan ya. Untuk tempat pakan berada di sini. Dan untuk tempat tidur ABK berada di atas ya. Dan di situ terdapat ruang genset. Dan di sebelahnya ada kamar mandi untuk ABK. Oke, sekarang kita lihat. Untuk ruang genset ini cukup besar ya di sini ya. Karena memang gensetnya juga cukup besar. Seperti biasa teman-teman, untuk desain ruang genset kita terbuka ya. Jadi biar genset
tidak overhead ya, jadi cukup luas untuk jendelanya. Untuk dinding kita pasangkan dinding Wermes dengan menggunakan Wermes M4. Untuk genset menggunakan genset yang 50 kVA ya, ini genset silent, dan sudah terpasang ATS ya, jadi nanti sudah otomatis ya teman-teman. Ketika listrik padam maka nanti akan langsung switch ke genset dan memerintahkan genset untuk menggantikan daya ke kandang gitu ya. Oke, lanjut. Untuk kamar mandi berada di sini ya, untuk kamar mandi ABK. Nah, ini untuk kamar mandi teman-teman. Untuk kamar mandi juga cukup luas juga, karena sen gudang besar. Nah, ini untuk kamar mandi juga minta di keramik ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini cukup luas teman-teman untuk kapasitas ayam 50.000 ya. Oke, lanjut untuk bagian kandang. Ini untuk bagian kandang berada di sini ya teman-teman. Jadi ini pintu masuk ke kandang, dan di sini ada jendela untuk melihat. Jadi nanti jika ada pengunjung, nah itu ketika ada ayam nggak boleh masuk ya. Jadi bisa lihat dari jendela saja begitu. Nah, ini untuk konstruksi utama menggunakan besi baja IWF 150 ya. Karena lantai 2 menggunakan papan PVC ya teman-teman. Ini papan PVC, jadi untuk anak balok lantai ini diperkuat menggunakan UNP 50 dengan jarak 50 cm ini ya teman-teman. Karena memang bentangan luas dan dengan pertimbangan kekuatan juga, makanya di sini dibuat 50 cm. Untuk lebar 12, jadi jarak tiang antara IWF adalah 6 meter ya. Untuk peralatan sendiri memang sudah kita datangkan kemarin, bertepatan dengan saya pas datang ke sini ya. Barengan datang ke sini itu peralatan sudah sampai sebelum saya 2 hari sebelumnya. Nah, untuk peralatan di sini untuk super feeder menggunakan yang otomatis ya. Jadi pakai auger. Untuk pintu panen ya teman-teman, jangan lupa untuk pintu panen. Jika kalian membuat kandang panjang seperti ini 120, untuk pintu panen ada 3 ya. Jadi bagian sebelah sini dekat inlet 1, bagian tengah dan ujung sana ya. Nah, ini untuk augernya ya. Nah, itu untuk blowernya baru dipasang itu sama teman-teman itu. Oh ya, ini untuk bagian lantai bawah ini sudah termasuk dengan rabat ya. Oh ya, untuk pencahayaan ya teman-teman. Untuk pencahayaan jangan lupa dimensi atau jarak antara lampu. Jika menggunakan lampu yang 10 atau 12 watt, itu dimensi jarak lampu adalah 3x4 ya. Jadi jarak antar lampu ini, yang ujung sini lampu ini dengan yang itu adalah 4 meter, dan jarak lampu ini dengan yang di tengah itu adalah 3 meter. Jadi satu plong ini ya, untuk sejarnya itu ada 3 lampu dan lari ke sana jarak per 4 meter. Jadi untuk pencahayaan cukup terang. Soalnya sangat berpengaruh ya teman-teman untuk pencahayaan di dalam kandang itu, karena memang sifat dari ayam sendiri itu rabun gitu ya. Jadi harus lumayan. Untuk luxnya bisa diukur paling tidak mencapai 40 lux ya. Untuk dinding Wermes ini sama menggunakan M4 ya. Nah, ini karena memang jarak antar tiang ya atau IWF ini 6 meter, maka untuk dinding Wermes sebaiknya di tengah dikasih dengan penyangga lagi ya, atau bisa dengan siku atau dengan holo. Ini di sini saya menggunakan holo 24 ya. Dan ini untuk kolam cell deck
seperti yang sudah saya bicarakan tadi, untuk kolam seldek juga sama dengan dimensi seldeknya ya. Jadi ini panjangnya 13,8 meter. Ini untuk selokan atau aliran air hujan nanti ya, bikin selokan. Ini dari ujung kandang sana ya teman, dari ujung kandang sana memutar ya. Jadi soalnya paritnya atau sungainya itu ada di ujung sana, jadi dialirkan ke sana ya. Oke, sekarang kita naik ke lantai atas. Untuk tangga ini ya teman-teman, jangan lupa paling tidak harus menggunakan besi UNP 100 ini ya, karena nanti beban yang buat naik turun ketika panen itu juga cukup berat, jadi harus dipertimbangkan juga ya. Nah, ini untuk lantai 2 nya teman-teman. Lantai 2 untuk ketinggian plafon ini di sini saya setting di angka 185. Nah, ini untuk lantai 2 nya seperti ini ya penampakannya. Papan PVC ini ya teman-teman. Ini instalasi lampu baru dilakukan, dan itu teman-teman di ujung baru memasang blower. Ini untuk terpal juga sebagian sudah terpasang, itu bagian ujung sana baru dikerjakan juga ya. Nah, ini papan PVC enak ya teman-teman. Pemasangan cepat ini papan PVC ya. Nah, sekarang saya mau lihat dulu untuk pemasangan blowernya. Oh, itu baru dinaikkan ke atas saja, itu berarti belum dibaut ya. Sekarang saya lihat yang bawah dulu aja. Oh, ini untuk blowernya ya. Untuk blower teman-teman, ini di sini menggunakan multivent ya. Delapan unit per lantai, jadi total ada 16 unit. Untuk dinding samping mengelilingi kandang ini ya, ini setinggi 50 cm ya teman-teman. Nah, ini di sini memang owner minta pengerjaan rapi ya, jadi semua diplester ya. Kalau teman-teman ingin membuat kandang seperti ini ya bisa juga, cuman ya biayanya jadi agak membengkak ya teman-teman. Tapi semua kelihatan rapi ya. Nah, ini untuk panel juga sudah terpasang. Untuk panel nanti saya bahas nanti ya. Saya mau lihat blowernya dulu. Nah, ini teman-teman, ini blower kita bikin raknya seperti ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, sering lupa untuk ketinggian blower itu dari lantai itu jangan terlalu tinggi ya. Nah, di sini saya setting setinggi 25 cm dari lantai. Karena apa? Nanti kan untuk ayam itu kan nggak ada yang tinggi-tinggi ya teman-teman. Ayam itu kan pendek-pendek semua ya. Nah, itu nanti kalau terlalu tinggi itu ayam yang bagian belakang sini kasihan ya.
yang bagian plong belakang itu kasihan, karena nanti anginnya itu pasti akan mengarah ke atas dan bagian belakang itu nggak akan kena angin yang segar gitu ya, begitu. Jadi diusahakan 25 cm itu sudah cukup ya. Nah, ini ada 8 unit teman-teman, multifan semua ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah 3 bulan. Ini proses di sini 3,5 bulan. Cuman ya itu memang tidak, saya sendiri tidak ada di lokasi. Nah, ini untuk panel blowernya ya. Jadi di sini untuk kontaktor saja itu saya kasih di belakang. Ini untuk kontaktor blower, panel kontaktor blower, dan yang ini untuk line minumnya ya. Bentar, kuncinya di mana ini? Tak buka dulu. Nah, kalau untuk dalamnya, bagi kalian yang penasaran ya, tak lihatkan dalamnya. Ini salah, oh, salah kunci teman-teman. Nah, kuncinya yang ini. Nah, untuk dalamnya ya seperti itu ya. Sederhana. Kalau teman-teman ingin merakit sendiri juga bisa, cuman harus hati-hati ya. Pertimbangan antara besar kabel, besaran daya harus dihitungkan semua ya. Nah, ini untuk urutan, ini dari tegangan pusat ya. Ini masukkan dari tegangan pusat, sini naik ke atas, dibagi ke masuk ke MCB ya, RST karena 3 pas. Jadi ini per blower ada 1 MCB masuk ke dalam kontaktor, dan di sini terdapat fast failure. Jika nanti terjadi hilang salah satu fas atau drop salah satu fas, itu akan mengamankan dinamo atau mengamankan blower agar tidak terbakar ya. Nanti akan otomatis mati dan memberi perintah ke panel ATS untuk menghidupkan genset, dan akan langsung digantikan oleh genset begitu ya. Nah, seperti ini ya dalamnya ya. Nah, ini cuman belum saya sambung ke blower. Nah, ini untuk line super feeder ya, seperti ini. Hampir sama, sistemnya hampir sama. Jadi kenapa kok saya taruh di belakang sini? Ini kan karena begini ya teman-teman. Jadi dimensi kandang kan panjang ya. Jika kontaktor ini saya jadikan satu di depan sana, otomatis saya sebagai pemborong akan membengkak di biaya kabelnya ya. Makanya saya kabel jadikan satu menggunakan kabel twist ukuran 25 mili. Saya tarik dari panel induknya sana ya, atau panel distribusi langsung menuju ke sini. Dan nanti untuk kontrolnya saya menggunakan kabel data atau kabel telepon yang kecil-kecil itu ya, atau kabel AWG itu nanti dari climate control baru masuk ke sini. Itu untuk memerintahkan kontaktor untuk hidup. Jadi lebih murah ya. Nah, itu pengalaman ya, pengalaman bagi teman-teman yang ingin membuat panel seperti ini. Silakan bisa dicontoh ini seperti ini ya. Tapi ya kalau kandang panjang seperti ini saya rasa lebih efisien menggunakan sistem seperti ini. Tapi kalau kandang pendek-pendek itu nggak perlu ya, begitu. Lanjut sekarang. Nah, ini baru pengerjaan pintu ketiga ya. Jadi pintunya ada 3 ya, 1, 2, 3 di ujung sana ya untuk pintu panennya. Nah, ini baru dicat ini. Oke, sekarang kita cek untuk multifan-nya. Kita lihat dulu dari luar. Nah, ini kayak gini. Nah, ini jadi blowernya sangat rapat ya teman-teman. Sebenarnya untuk dimensi 12 kali 70 12 kali 120 maaf ya. 12 kali 120 itu kalau menggunakan blower multifan itu 7 cukup teman-teman. 7 blower cukup. Cuman di sini memang owner minta dilebihkan ya, makanya saya lebihkan 1, kita pasang 8. Nah, dengan alasan nanti bisa buat gantian teman-teman. Nah, seperti shift gitu ya, ganti shift. Jadi ketika nanti blower sudah bekerja agak lama atau 1 hari gitu, nanti bisa dioper ke blower yang lain yang sudah istirahat. Jadi muter terus gitu ya. Jadi
nanti harapannya blower lebih awet begitu. Nah, itu jadi semua ini untuk kandang ini full IWF ya. Jadi mulai dari tiang, kuda-kuda itu menggunakan IWF 150 ya. Dan untuk gording tetap menggunakan TNP. Untuk dudukan blower ini saya menggunakan siku 44 ini teman-teman. Saya menggunakan siku 44. Dan karena memang jarak blower sangat mepet ya, ini jadi hanya sisa ada space 8 cm kalau nggak salah, kemarin saya ukur itu 8 cm. Nah itu ya jadi kelihatan seperti ini, jadi rapet banget ya, nggak ada space sama sekali. Ini nanti masih dipasang cerobong lagi soalnya, jadi ya nanti lebih rupek, nanti lebih penuh ya, kelihatan lebih penuh lagi. Jangan lupa ini memang belum selesai ya teman-teman. Jadi nanti untuk rencana untuk di atas sana nanti terpasang galvalum. Jadi nanti untuk gunungannya itu ya, kalau bahasa Jawa itu gunungannya itu nanti tertutup oleh galvalum ya. Dan untuk lubang-lubang blower ini nanti tertutup oleh plat galvanis semua. Jadi rapat. Jangan lupa untuk kandang closed harus benar-benar rapat ya. Jadi hindari kebocoran angin keluar dari mana. Oh iya, ini teman-teman. Jadi di sini untuk desain kandang ya. Desain kandang ini karena saya menghemat biaya juga. Jadi untuk atap itu saya lebihkan ya. Itu saya lebihkan untuk gimbalannya itu keluar 1,5 meter. Jadi nggak usah bikin kanopi lagi. Tapi kalau teman-teman ingin ditambahkan kanopi karena gimbalnya itu atau lebihnya itu pendek, nggak apa-apa gitu ya. Jadi lebih. Nanti kalau hujan airnya tuh nggak masuk ke blower begitu ya. Soalnya kalau terlalu pendek dan nggak ada kanopi itu biasanya nanti kalau hujan, angin kena angin ya, angin dari sini itu nanti air hujan masuk ke blower teman-teman gitu. Jadi itu perlu diperhatikan juga ya. Ngapa Dut? Ngapa? Oh, siapa sih masang? Oh, ya wes. Oke, jadi ya seperti ini ya proses pembuatan kandang kita di Biren Aceh ini ya. Ini proses sudah 3,5 bulan. Target saya nggak sampai 1 bulan, insya Allah sudah finish. Makanya ini saya agak gerak cepat juga, soalnya sudah ada antrian di belakang kita untuk pengerjaan untuk pengerjaan kandang yang lain juga ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk review atau proses pembangunan 80% di Biren Aceh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info penting dari kita. Dan untuk review finish di kandang di Aceh pasti akan saya buat. Insya Allah 1 bulan lagi sudah selesai dan akan saya review. Ditunggu videonya ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk like dan share. Akhir kata sekian dan terima kasih. Bye.